ada dari segi malaikat itu bisa bertemu dengan Allah, dari segi setan pun bisa bertemu dengan Allah. Dengan satu jalan, wa man kana yarju liqa'illah falyamal amalan solehan. Ini adalah dari segi malaikat. Ini satu. Yang kedua, fa man kana yarju liqa'illah falyamal amalan solehan falyusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini dari segi setan ini. Tapi bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bertanyakan, semua makhluk itu terbuat dari Nurullah atau Nur Muhammad. Apakah setan itu termasuk dari Nur Muhammad juga, Gus? Nomor satu. Apakah neraka itu termasuk dari Nur Muhammad juga, Gus? Kalau kita dari setan pun kita bisa menembus kepada Allah atau dekat kepada Allah. Dari malaikat pun dekat kepada Allah. Itu saja yang saya tanyakan. Bapak Ibu yang Allah hormati, tadi dalam materi di awal disinggung masalah keluar masuk nafas ya, ambekan ya. Pernahkah panjenengan rasakan di kesunyian malam duduk dengan serilek-rileknya, dengan memejamkan mata, berzikir, hati merasakan keluar masuknya nafas. Jadikan nafas itu merupakan gerbang atau portal memasuki wilayah ketuhanan, Pak. Sehingga panjenengan menemui titik balik di mana sampai-sampai zikir itu berubah menjadi Allah sendiri yang berzikir melalui diri kita yang tidak ada. Pernahkah panjenengan alami seperti itu? Nah ini dalam tingkatan mana? Dalam tingkatan Islam, iman, atau ihsan? Dikirakan nggih. Saya tidak sumerap ini. Jenengan piyambak sing sumerap nggih. Monggo sakniki masuk dalam tanya jawab dari bapak-bapak. Kalau masih memenuhi waktunya 3 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk ibu-ibu. Dimulai dari bapak-bapak dulu, monggo disilakan. Monggo niki saking masih Sukawono Mas nggih. Nggih matur nuwun hadir. Niku Mas anu niku. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Amin, alamatnya dari Sukowono, Jember. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, saya mau mentasih pemahaman saya terkait Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu ahad. Ahad tunggal, mana tunggal, tiada lain, hanya Allah. Situ saya mengambil pemahaman dari surah Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Berarti kalau awal akhir zahir batin dia, berarti kita tidak ada. Apakah itu benar pemahaman saya? Terus yang kedua, dalam pengamalan sirrul asror, apakah si salik harus diperjalankan Allah lewat mukasafah? Soalnya saya sendiri, pengalaman khalwat saya sendiri, tidak pernah diperlihatkan apa-apa. Cuma yang dirasakan saya hanya tenang, tentram.
Terus yang ketiga, apakah zikir sirul asror itu hanya lewat nafas, Gus? Demikian yang pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman atau kita masuk dalam makhalus syahid, inti maksud kul huwallahu ahad ini ada kaitannya dengan pendirian Al-Ikhlas. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Padahal tulisannya Al-Ikhlas tidak ada. Gitu? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tulisan Ikhlas nggak ada. Kok disebut surat Al-Ikhlas? Kalau kita bicara Al-Ikhlas niku kan roy akmal. Roy akmal. Al-akmalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Niku entah fasal pinten nggih namanya kitab hikam. Amal iku nek diweni roh. Roy amal iku ikhlas, mongko ikulah yang disebut qalbin zahidin. Ikhlas iki apa wujude? Makhluk yang melakukan. Iku ikhlas. Makanya sifatnya ahad itu tunggal betul. Jenengan kefanaan makhluk itu betul. Memang itu wajib. Tidak akan pernah dikatakan ahad tatkala di dalam hati ini masih ada selain Allah. Entah dalam keimanannya, entah dalam kewujudannya, entah dalam irodahnya, kudratnya, ilmu, dan lain sebagainya. Kan sifat ma'ani kan ada. Ilmu, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 niku. Sudah ketiadaan, leres, betul. Ketiadaan selain daripada Allah itulah akhlak. Makanya itu dikatakan ikhlas manakala dalam diri itu sudah bukan kita, makhluk yang melakukan. Sehingga dalil dohir batin awal akhir ikut sudah tidak ada kecuali hanyalah Allah. Jadi sudah tidak ada sebutan awal, akhir, zahir, batin, sudah nggak ada sebutan. Kalau disebut yang ada cuman ana, hanya ana. Tapi ananya ini adalah ananya Allah. Itu betul kefanaan atas segala selain daripada Allah terlebih dahulu. Kedua, apakah seorang salib cilik noai jaga bangun? Apakah suluknya seorang salib ketika suluk itu harus mengalami satu alam mukasyafah? Jawab kula, opo jari Gusti Allah. Tadi sudah saya katakan, ada kalanya dibukakan pintu mukasyafah atau makom mukasyafah, ada kalanya tidak. Bagi kita sebagai salib, apabila jenengan itu tidak dibukakan pintu alam mukasyafah, bukan berarti Anda itu belum bisa ke musyahadah. Tidak. Betul. Malah kalau boleh aku milih, malah penak ora dibukakan. Mukasyafah itu sama dengan mukhadharah ngeten lho, Pak. Cuman bedane nek mukhadharah kan persaksian mata dohir iki nanggone makhluk-makhluk niki, nek mukasyafah meripat ati sampean dibukakan waibe makhluk. Bedane
Cuman antara gaib dengan mboten gaib. Nah, bagi yang dibukakan niki rentan lho ya. Rentan hati kita itu dipaksa oleh nafsu untuk memandang selain Allah. Kalau kita tidak dibekali dengan sirul asror, wis apa siapapun kita pasti kejelungup. Ngerti kejelungup nggih? Ndosor niki lho. Wis mboten saged. Tadi si Salek akhirnya kecancang kali karomah teng mriku. Nek wis kecancang, udara-udarane wangel, lebih angel, lebih sulit di alam kasaf daripada di alam muhadharah. Lebih sulit. Nah alam muhadharah ne Pak, alah. Wis Dik tak tinggal. Wis nak tak tinggal. Apa ae kudu gampang. Jenengan gak usah metu-metu teko omah iki lho wis gampang. Coba nang ngene kasap, jauh berubah sampean. Wis tuh, Pak. Dikejar-kejar sampean. Jadi ketemu yang saya ya. Ketemu kewane ngucap Allah, Allah. Ketemu pohon ngucap Allah, Allah. Wis. Kerepekan lho Pak kuping. Tapi bukan berarti itu Allah ini maksud supaya jenengan kebulet, boten. Sebetulnya itu adalah lahan, jalan, tarikoh untuk bisa sampai pada Allah. Niku akan bisa Anda manfaatkan jikalau jenengan wis ngagem sudah membawa hati ini tentang zikir tersebut. Ketiga, zikir hanya di nafas fakot. Az-zikru bisiril asrar taf'ulu fin nafsi fakot. Apakah hanya di zikir sil asaiku lewat nafas? Enggak, Pak. Mboten. Zikir sirul asrar niku bisa terjadi ketika sampean kali kula dalam satu masalah. Satu masalah. Entah masalah itu yang sifatnya itu usri ataupun yusro. Entah masalah itu senang atau susah. Zikir sirul asrar bisa terjadi seperti itu. Duduknya ada di atau nah ini sampean nggo tas bedek gital niki lho. Tangan sampean ngitung-ngitung niki. Terus jatuhe ati sampean iku dateng af'ale Allah saged. Dan atau jatuhnya dzikir sirul asr itu bisa terjadi ati sampean iku ngucap ismudat wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Kanjeng Nabi ngoten. Atiku ngucap Allah, Allah, Allah. Tapi sak jerone ati pangrasa roh iki ketemu Allah. Baik di dalam masalah ibadah murni atau tidak murni, beliau seperti itu. Luson, kamu kok iso ngarani Kanjeng Nabi kok ngono? Iya ta, ana dalile. Lha iku Al-Insan 25, yaitu Al-Ahzab 41-42, apa enggak cukup iki sebagai hujah bahwasanya Rasulullah juga berzikir? Jikalau Anda masih tetap tidak percaya, ya gak apa-apa. Urusane iman iku akidah piyambak dewe-dewe. Nah, niki kula nanggapi ada seseorang yang memframing daripada ini kalau pengajian saya yang terkait alam barzah. Pahamano se alam barzah itu yang bagaimana? Apa sih makna barzah itu? Barzah itu dinding. Dinding itu tutup untuk menutupi arwah iki cek gak esok metu. Jadi alam barzah niku
Alam di mana ruh ikut terdinding. Lah nyapa kita menunggu mati? Hidup ini loh Pak, kita masih ada di dunia. Barzah ini sudah berlaku terhadap ruh fakot. Ruh saja. Terdinding dengan apa? Syahwat. Ngoten lho. Kalau di dunia ini kita masih di dunia, kok dindingnya sudah roboh, nggak mungkin akan ketemu barzah lagi. Ketika setelah kita meninggal dunia. Pahamono sih. Maksudnya barzah iki jenenge punya hak berkomentar, nggih monggo, iku hak jenengan. Sing gak enak iku ajaran sesat iki, kene ngono. Wis babalah. Wis tak jarno ae. Wis babano kula maklumi karena belum paham memahami tentang alam barzah itu bagaimana. Makanya kalau jawab, ono apa gak? Ya mbok gak ro, aku gak tau matek. Ngene. Ya takok sing matek. Lah ngoten, jawaban sederhana ngoten tok. Asli barzah itu, Pak, terkuburnya ruh kita ini dengan syahwatut dunia. Gak iso metu. Wa min waraihim barzahun, nanti akan dikeluarkan ila yaumi ba'atsun. Kita terbarzah itu sampai hari dibangkitkan kita. Beliau itu mandangnya dugi syariat. Yuk gak apa-apa dugi syariat. Cuman pahamono dugi hakikat. Nek wis paham dugi hakikat, maka kita ketika saat di dunia ini pasti akan berupaya bangkit. Loh ngoten lho. Bagaimana caranya rohaniah ini tidak menjadi budaknya nafsu, loh ngoten lho. Syahwat ini biar tidak mengubur hati rohaniah kita, akhirnya kita terdinding. Barang siapa saat di dunia terdinding, rohaniahnya terbarzah, maka pasti akan terbarzah juga di alam barzah. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya buta pada Allah, di akhirat pun mulai jenengan mati pun yo gelap yo buta. Ngoten lho dulur. Wis rapopo nek gak ngono yo gak rame. Wong dhek lho gawe nyambut gawe ono kuwi nang gone YouTube. Lah ngoten sih. Ngono kok bingung. Dadi zikir sirul asr itu tidak hanya harus jatuh di nafas tok, ndak, di segala hal keadaan apapun nggih saged. Mekaten. Untuk yang kedua, Bapak yang pengen bertanya, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang asmi kula Bapak Ahmad Zaini saking Wonorejo. Ingkang badhe kula tangletaken menawi tiyang niku mboten ngertos napa ingkang diasmani sirur asror, muraqabah utawi kholwat lan salutun. Tapi dalam praktek tiyang niku saya anggenipun mapaken sabar ketika diparingi nopo mawon saking Allah arupi sekeco utawi mboten sekeco. Lah tiyang-tiyang kaya ngoten niku wau napa saged Gus kepanggih kalian Allah. Menika ingkang kula tangketaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Disuruh untuk membaca alif ba ta ora esok. Disuruh untuk membaca alhamdulillah ya ora iso. Wis intine cara wong iku notok oleh wong bodoh, bahasane dohir lah ngoten dah. Tapi dia penyabar, dijewet wong ya ora bales. Terus atine iku ya gak loro. Bahkan sampai sabare notok, bojone dijaluk ya diwenehno.
Ya beda-beda loh Pak tiang niku ya. Diapakne diuti dunyane ya ora bales. Sehingga orang lain kok cik sabar ya. Kecelakaan yang ngono, sing nubruk ya ora dituntut. Pak, Bu, sabar iku sejatine sabar iku menungso mboten saged. Sipate menungso iku mboten saged sabar. Sabar ya sipate Gusti Allah dah. Sipate Gusti Allah. Nek menungso iku ono batese mesti ngotan. Lah, wong iki ora iso maca salat ya ora iso. Wis. Tapi ketika saat dilarani dan lain sebagainya, dia kok ya iso sabar iku ya apa? Nyuwun sewu, Pak. Mesti wong iku, mesti lho niki. Orangnya seperti itu. Hatinya itu mboten mengakui kalau itu miliknya. Sabar niku wonten mriku. Walaupun dia nggak bisa maca Quran, mohon maaf, ya salate iku melok-melok ngoten lho, ngerti melok-melok. Kayak pantas-pantasan mungkin ya. Nek riyo tok berangkat ngoten. Nek gak ngono pas Jumat ambek riyayan tok. Bendino nih ora tahu. Pertanyaannya, apakah orang ini bisa bertemu Allah? Saya jawab, justru orang yang seperti inilah. Nek menurut saya, dia sadar kalau semua itu datangnya dari Allah dan milik Allah. Lebih baik menurut saya, orang yang seperti ini daripada saya. Sing katanya pinter moco Quran, pinter moco hadis, pinter moco kitab. Tapi atiku iki isik ngakoni yen iku wekku. Estu, pinter wong. Sik penak wong iki mau. Sik apik wong iki mang di mata Allah daripada saya. Jenengan tinggal menyimpulkan mawon. Kula tukang ngaji, nak ndiae mesti ono majelis taklim, pandangan menungso mesti apik. Tapi hati kula selalu ngaku-ngaku yen ilmu iku ilmuku. Sing ngaji iku tak akoni ning dodo kula sebagai makhluk sing iso ngaji. Luwih apik tiyang sing gak ngerti apa-apa, tapi mung sitok atine kabeh wae Gusti Allah. Justru wong iki sing selalu bertemu Allah, nek kula niki ketemu garangan bendino. Wis. Bab ngomong akhirat mestine sesuk. Sing dapat syafaat teko Allah ya wong kuwi. Rahmat surga bahasa syariat, justru aku adab neraka. Wis sampean ngen dhewe. Dadi ana kalane pandangan menungso apik, belum tentu pandangan Allah mesti api. Ana kalane pandangan menungso iku mboten sae, tidak api, elek, iso uga iku pandangane Allah iku sing api. Nah, kita nggak tahu, Pak. Berarti barometernya pun dikuncini ruhaniyah hati ki mau. Akhirnya disebut sabar. Innallaha ma'aso sabirin. Mekaten. Ini saya dilih sok tahun ngarep kalau dadi pendengar jenengan sing dadi sing ngaji. Loh, nek angsal diijolno, kula pilih ijol, Pak. Rapopo kula tak nang Mojokerto mriki niku dalam rangka nderek ngaos ngoten. Tinggal pertanyaane ya dapuk niku wau ya gak mungkin Gusti Allah ndapukno. Nggone dhewe-dhewe mekaten nggih. Lanjut. Nggih. Matur nuwun nggih. Barusan sabar nggih. Cik tas niku kathah di antara jamaah yang mempunyai atau pendapatan angin segar wangi bab sabar. Nggih. Saat ini giliran ibu-ibu rumiyin nggih.
sabar Pak nggih, kersane suasana berganti. Sedap mantun niki Pak. Ibu-ibu riyen sabar nggih. Nggih. Sekarang untuk ibu-ibu rumiyin monggo disilahkan jika ingin bertanya. Wonten Bu? Saestu mboten wonten Bu nggih? Oh nggih, Mbah Nun. Tanya Bu. Monggo Bu silakan Bu. Monggo. Oh nggih, monggo, monggo. Nggih. Nggih, ibu-ibu mboten wonten nggih yang bertanya, monggo kembali ke Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai bahasa Indonesia, Gus, dari Jambi Arum, Jember. Nama Muhammad Zuhri. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah ketentuan Allah sudah ditulis, baik yang senang maupun yang baik maupun yang tidak, sudah ketentuan Allah. Apakah ketentuan Allah yang sudah ditulis itu bisa dirubah, Gus, dengan kekuatan doa? Ud'uni astajib lakum. Ini yang pertama, Gus. Yang kedua, saya pernah musyawarah atau berdiskusi dengan saudara saya, mengatakan begini, Gus, kawanku dikirku toko endi dasare, Sirul Asrol, kemudian apalagi la ilaha illa ana, itu dasarnya apa? Karena di Al-Quran itu hanya ada afdhul dzikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Hanya itu. Rasulullah menitipkan dua wasiat itu hanya Al-Quran dan hadis, lainnya tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan itu di luar Al-Quran maupun hadis, saya tidak percaya itu. Itu, Gus, apalagi zikir yang lainnya, dia hanya bersandar kepada la ilaha illallah. Itu, Gus, saja ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada'ullahi kutiba. Apakah ketetapan Allah yang sudah ditulis, apakah bisa dirubah bidu'ai dengan doa kita? Bapak Ibu, qadha niku sesuatu yang belum terjadi. Kalau jawaban langsung, selain Allah nggak ada yang bisa berubah, termasuk doa. Sebab apa? Antarane peparing yang sudah ditulis dengan doa, itu lebih dahulu datangnya peparing. Kita menyebut peparing kan karena sesuatu yang baru datang lah, padahal mboten. Sesuatu yang sudah ditulis, dan tulisan itu bahkan sebelum adanya panjenengan kalih kula yang disebut zaman azali. Contoh, dina iki klason tak delen Jember. Dina napa niki? Jumat nggih. Jumat tanggal 10 Oktober. Sadurunge sebelum saya berangkat tadi, mesti dalam hati saya ada satu keinginan untuk ke Jember. Mesti itu, Pak.
Berarti lebih dahulu keinginan daripada saya diterjadikan di Jember. Berarti lebih datangnya hakikat daripada makrifat. Lebih dulu datangnya hakikat daripada makrifat, karena makrifat itu nyatanya hakikat. Lebih dahulu Allah daripada makhluk. Ya, nyatanya Allah dohir adalah sampai terusno dewe. Niki nek pun dumugi ketiadaan selain Allah loh Pak ya. Makanya muncul dadine ana. Tidak bisa Pak, selain Allah tidak bisa merubah yang namanya ketetapan. Tapi nek diurut, koyok-koyok doa itu seperti doa itu bisa merubah satu ketetapan Allah. Koyok-koyok. Contoh, jenengan sampun diparingi pirsa ud'uni. Nah ngene lah. Njaluk sira ni ing ingsun. Kebanyakan manusia itu mboten ngereken ni mutakalim wahdani mboten direken. Akhirnya muncul dalam diri kita yang melakukan ritual doa ini, permohonan adalah kita sebagai makhluk. Akhirnya diterjemahno ud'uni itu sebagai arti memohon, tidak menghadap, tapi memohon. Bapak Ibu, akhirnya kalimat astajib sebagai jawaban dari satu syarat, jikalau kau betul-betul menemui aku, mintamu terhadapku, makrifat nang aku, ya astajib. Tak sembadani. Walaupun yang berdoa ini siapapun, wajib hukumnya ketemu Allah dulu. Minta sesuatu itu miturut etika, sebagai peminta wajib ketemu yang memiliki. Mboten angsal, langsung mundut barange sing dudu weke. Sebelumnya tidak bilang dulu pada sang pemilik. Artinya apa? Berdoalah Anda dalam keadaan hati khudur mengersani Allah. Jangan menangis. Nek jenengan menangis lah, balik sifat menungsani maneh. Ilanono sifat menungsani. Maka masuklah dalam ruangan ketuhanan. Sehingga mencapai maksud syarat, bila mana kau mintanya betul-betul terhadapku Allah, ya astajib. Mesti tak sembadani. Tapi ketika jenengan iki betul-betul sampun ke ruangan rububiyah, bukan berarti doa jenengan kali kula niku sing ngerubah. Kan jenengan kali kula kan wis gak ono. Kan wis gak wujud. Kan sudah fana. Apalagi namanya doa, kan wis fana. Berarti apa? Astajib iku jaise Allah. Gusti Allah merubah, ya karepe dhewe. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Loh, bagi Allah mboten pusing niku. Belas mboten pusing, aja maneh masalah iku. Nabi Isa syariate akal kakak bapak iku ya dadi. Gitu ya. Apa mengenai perkara ngeten iki? Saya ulang, sekalipun jenengan sesuai sudah etika sesuai Quran, makrifat dulu, itu bukan berarti kita yang doa kita yang bisa merubah. Kita kan gak ada Pak kalau sudah di situ. Namanya angkat kan tunggal, kan hanya wahdah, hanya Allah sendiri. Apalagi doa kita gak ada. Mosok Gusti Allah ndonga. Yo gak cocok toh. Mboten cocok. Wek dhewe.
Terus ngomong Gusti Allah, "Hei Gusti Allah, aku njaluk wekmu ya." Lho lah. Terus ya lak lucu niki. Sing disebut doa iku kawula menyang Gusti. Nek Gusti Allah mpun sampean ambil kesim, oh berarti Gusti Allah ndonga ya. Ya mboten dulur. Lho wek dhewe kok njaluk. Dijaluk ya enggak mungkin. Walillahil masyriqu wal maghrib. Apapun jagat sing ada timur dan barat iku lillah, miliknya Allah. Termasuk perkara-perkara yang berkenaan dengan qadar utawa takdir. Ya wae Gusti Allah. Berarti munculnya sifat jaiz. Yang kedua tentang dasar zikir. Ada yang berkeyakinan selain fa'lam annahu la ilaha illallah, saya enggak percaya. Nggih kersane to Pak. Ben pusing-pusing. Wong iman iku ben imani dhewe-dhewe, wong kata Rasulullah ngeten. Walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ya sudah. Kita enggak usah pusing-pusing. Ciri daripada orang yang sudah duduk di ahad itu selalu menghormati inisiatif pandangan imannya orang lain. Kalau saya sih umpama nek ditanya kok muncul sirul asal ono terus wana udikri iku ngada-ngada ning Quran gak ono. Ya mboten napa-napa lah wong berkomentar ngoten. Sehingga gak meyakini, aku meyakini warisan Rasulullah mek loro tok, ijma kias. Quran dan asun akhirnya ijma mboten purun, Pak. Quran kitab-kitab dari karangan para madhab enggak mau. Jadi nek Quran, nek gak Quran dan hadis enggak mau. Lho babano to, iku imane wong sendiri pun disalahne babah. Engkau lah nek wis ketemu kebenaran antara hak dengan batil yang tidak bisa dicampur ketika saat hatta idza ja'at humus sa'atu bagdah perkara sing ngakitno teka kematian baru teng mriku siapapun kita akan tahu kebenaran dan kebatilan akan dibuka semuanya. Tapi bagaimana ayatnya? Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Orang-orang yang berdusta tentang pertemuan dengan Allah di dunia ini, tak percaya. Apa? Iku surat napa kula subih. Tadi kula sampun tulis tapi subih. Mereka akan sadar ketika ajal detik-detik menjemput. Ya sudah. Tapi tetap ya kita hormati iman sing seperti itu. Tapi saya mengapa munculnya sirul asal fana udzikri? Min Quran ada tauhid la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Quran bicara gitu. Tapi jenengan kok umpama belajar Quran sekaligus makna hakikat tauhid, aku yakin akan bisa menerima. Baik berhubung kita hanya belajar hanya tentang maknahu secara lahiriah saja, ya seperti itu. Ya tetap tak hormati, ya ngoten lho. Tapi apapun alasannya, siapapun panjenengan, kalau sudah tenggelam di dalam bahru tauhid, maka jenengan akan memahami dengan sebenarnya. Oh, berarti muncul sirul asal itu dari tauhid ini, muncul fana udzikri dari tauhid ini. Baru jenengan sadar. Kalau jenengan sudah di wilayah situ, gak gampang nyalahno pendapat orang lain. Lah, nyun sewu. Kita nggak usah bicara orang lain, bicara diri kita. Selama jenengan kali kulo fanatik di dalam satu ajaran bendera kita, pasti menyalahkan bendera orang lain yang nggak sama dengan kita. Sampai kapanpun, kata zurtumul makobir sampai mati. Itu Pak. Wis gak usah contoh-contoh ado-ado.
Kita orang NU mesti nganggep salah sakliyane sama juga orang sakliyane NU. Wong NU iku salah. Lu podo saking ngeklaim beri duit dewe. Udah kita luaskan agama. Agama Islam mesti nyalahno lainnya. Lainnya juga begitu. Imannya membenarkan miturut agamanya masing. Terus sampai kapan? Koyok ini iki. Jarno terus lah gegeran. Itu pasti. Adu-aduan hujah dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya hati panas, Pak. Ujung-ujungnya akan jadi hasut. Ujung-ujungnya dalam hati akan ditanamkan iblis namanya riya, takabur, macam-macam udah. Nyun sewu. Ngeten iki yang wis kita alami. Gak menjadikan hati ini tentram. Kalau betul-betul ajaran yang kita emban itu hak indallah, inna dina indallahil Islam, mesti damai hati. Saiki saya tanya kepada seluruh golongan kita sebagai manusia. Sudahkah dengan adanya kita memakai hujah hanya percaya yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah ikumang hati sampean sudah mendapatkan ketentraman? Jikalau tatkala ada yang mengatakan bahwasanya ajaran kita itu kurang benar, coba gimana? Terlepas dari itu, sudahkah kita menempatkan alam rububiyah ketika saat garwo kita itu diambil orang? Dengan cara yang kurang enak, hati kita tenang enggak? Atau anak kita? Atau konadirin dunya brono kita diambil oleh Allah dengan cara Allah yang kurang enak? Bagaimana hati kita? Kalau ajaran kita itu binul qayyimah, ajaran yang lurus, aku yakin hati jenengan tidak akan mudah goyah. Makanya pertanyaan saya, sudahkah hati di situ? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi menurut saya tidak ada hati seorang pun yang tidak goyah tatkala hati kita tidak ada di rububiyah atau tidak di atas loteng. Nyun sewu, ketika saat kita dihadapkan perkara nggak enak, tenang nggak bisa. Miturut saya, dini jenengan tetap iso enggak, tetap tenang, ya nggak apa-apa, monggo. Orang kalau tidak di rububiyah nggak mungkin, Pak. Sebab sifatnya menungso kurang, lali, apes. Lagi nggak akan pernah hilang, Pak. Jikalau jenengan sifat dasariah sampai tidak sampai hilangkan. Sifat menungsone sampai kali kulo, manakala masih melekat di dalam diri, nggak bisa. Apapun alasan kita memegang mazhab apapun, isih tetap. Makanya dalam bahasa yang sering dikatakan oleh para dai, ada 73 golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad yang 72 finnar, yang satu adalah filjan. Siapa itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya ngeklaim aku ahlu sunnah, aku ahlu sunnah. Buktinya aku cuman pakai as-sunnah dan Al-Quran. Selainnya nggak ada, karena zaman Rasul nggak ada. Cuma kias lah ngoten nggih. Sehingga zaman Rasul gak ada kunut, aku ya gak kunut. Gak ada tahlil, aku ya gak tahlil. Tapi jenengan budal nang pasar kok nggak sepeda? Kanjeng Nabi biyen gawe unta dulur. Lah apa sampean nggo sepeda? Yang golek unta. Nang Mekah, yang numpak unta, aja numpak pesawat. Kudune ngono. Zaman Kanjeng Nabi ora atik sendokan, ya jenengan gak usah nyimpen sendok. Kanjeng Nabi zamane dakwah gak atik mik. Ya jenengan gak usah tuku mik. Masjid langgare gak usah mik.
Jadi nggak zaman biyen nih kalau black nih kalau nggih. Terus menek penara. Allahu Akbar. Sampeyan ceramah yang ngono wis gak ada mik sing teko sak lapangan. Nyuwun sewu, inilah akibat kita tolak ilmu tauhid. Akhirnya dangkal. Gampang nyalahno orang lain. Nek menurut saya wis rapopo Pak, sedaya niku wonten kelas dan prosesnya masing-masing. Jikalau saya ditanya mana hujahnya tentang sirul asrar, fana'ud dzikri, selain daripada la ilaha illallah. Nih, nyuwun sewu tolong dibuka dalam surat Al-Anbiya niku wonten macam kalih pikir la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Munculnya ini gak mungkin dulu itu Rasulullah gak jelasno maksudnya. Dijelasno Pak. Kalau gak dijelasno berarti tulisannya Nabi Muhammad dewi lah niki. Ayo. Wahyu iki gen-genane makhluk nek ngono. Jadi adanya muncul surat Al-Anbiya 87 atau 25 menunjukkan dan membuktikan bahwasannya zikir la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana Rasulullah sampaikan maksudnya. Gak mungkin Rasulullah korupsi. Gak mungkin. Sing enak aja gak tukaran itu ngene Pak. Ayo mlebu zamane Kanjeng Nabi ae. Takon dhewe-dhewe. Sampeyan takon aku yo tak takon. Lah ngoten nggih. Ayo mundur. Zaman kita mundur zamane Kanjeng Nabi baru gak gegeran. Jare ini zamane Kanjeng Nabi gak ngebabno masalah tauhid. Ya saya takok. Ayo mundur zamane mbiyen nek saged tapi wis ngoten ae nek menurut kula dengan adanya bukti Quran iki menunjukkan risalah yang dibawa Rasulullah tidak pernah Rasulullah korupsi. Hanya itu menurut kami. Lanjut. Nggih, matur Mbah Nun. Nggih. Kula amati niki bapak-bapak kok togang ngoten lho nggih. Tarik napas dulu Pak, nggih. Santai dulu nggih. Sabar nggih nggih. Niki ada usulan saking ibu-ibu ternyata ada nih, nggih. Masih ada waktu. Nggih. Monggo untuk ibu-ibu. Oh nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Bu Asrumi saking Desa Kasihan Timur. Badhe tanglet napa ciri-cirine tiyang niku nek sampun bermakrifat. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa alamat atau ciri-ciri orang yang hatinya sudah makrifat? Niki kalau ambil saking manah mboten saking perilaku jasmani. Mungkin perilaku jasmani ngetutno perilaku rohani. Cirine ngeten Bu. Pertama, segala tumindak apapun, pekerjaan apapun, baik pekerjaan yang ada kaitannya dengan dirinya atau pekerjaan yang di luar dirinya, hatinya itu menetapkan bahwasannya itu pekerjaan Allah. Bukan dirinya itu mengakui sing bisa ngelampai itu makhluk. Itu pertama. Yang kedua, beliau itu hatinya mesti dikatakan selalu berzikir. Yang kula maksud berzikir ini berkaitan dengan tanda yang pertama tadi. Sadar, merasakan bahwasanya tidak ada yang wujud
tidak ada yang apapun kecuali akunya Allah. Ini selalu menggelora di dalam hati beliau. Yang paling mendasar secara ruhaniahnya, hatinya mesti tatmainnul qulub. Hatinya mesti beliau itu selalu damai. Sesuai dengan apa yang Allah sabdakan dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu tidak mudah hatinya merasa khawatir. Sudah tidak khawatir, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut dengan sesuatu apapun yang dihadapkan Allah. Karena apa? Bagi pandangan hati beliau itu selain Allah sudah tidak ada. Secara fisik sekarang yaitu alladzina amanu, mereka sing wis iman, yang imannya itu wakanu yattaqun, imannya sudah ihsan. Niki cirinya, Bu. Secara fisik dia itu imannya sudah jatuh di ihsan. Bukti nih, kalau dia ihsan, segala apa yang beliau lakukan, ihsan itu kan gini, anta butallaha ka'annaka lahu taroh. Yang dia saksikan hanyalah wujudnya Allah. Itulah, Bu, alamat atau ciri-ciri hati seseorang yang sudah bermakrifat terhadap Allah. Lanjut. Oke. Masih ada waktu, Bu. Bila ada, monggo. Boten-boten nggih. Ada waktu, Pak. Gimana? Oke, untuk bapak-bapak masih ada. Oh, ada. Nggih. Ada mic-nya di situ, Pak. Pak Ustadz. Oke, monggo niki mawon, Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kenalan, sudah tahu semua kepada saya. Ya, sebelumnya saya bertanya, jikalau ada pertanyaan saya ini tidak patut ditanyakan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru kita, Kiai Haji Muhlason. Tadi malam saya membaca Al-Quran. Waktu hataman kok ada ayat Al-Quran. Di dalam surat Az-Zumar, ayat 30. Di situ mengatakan, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Lah, itu kalau kita menelaah dari ilmu hakikat ma'rifat itu apa, Gus? Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan. Kalau syariat sudah tahu, sudah semuanya, gak usah dibilangin. Yang kedua, tadi dikatakan Allah. Ada dari segi malaikat itu bisa bertemu dengan Allah. Dari segi setan pun bisa bertemu dengan Allah. Dengan satu jalan, wa man kana yarju liqa illah falyamal amalan solehan. Ini adalah dari segi malaikat. Ini satu. Yang kedua, wa man kana yarju liqa illah falyamal amalan solehan falyusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini dari segi setan ini. Tapi bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya bertanyakan, semua makhluk itu terbuat dari Nurullah atau Nur Muhammad. Apakah setan itu termasuk dari Nur Muhammad juga, Gus?
Nomor satu, apakah neraka itu termasuk dari Nur Muhammad juga, Gus? Kalau kita dari setan pun kita bisa menembus kepada Allah atau dekat kepada Allah. Dari malaikat pun dekat kepada Allah. Itu saja yang saya tanyakan. Maaf saya kalau teman-teman sudah tahu, maklumlah. Saya kan masih belajar. Belajar. Patut saya itu bertanya, Mbuh itu saya jelek pun enggak apa-apa, dicemoyo dengan teman-teman enggak apa-apa. No way. Tidak apa-apa. Itu kan off to you. Nah, itu kan terasa saudara. Semua murid sini punya hak dan kewajiban untuk bertanya. Saya bertanya ini saya nggak tahu. Kalau tahu buat apa tanya? Begitu, Gus. Iya. Terima kasih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Az-Zumar ayat 3 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Muhammad, kamu ya mayyitun. Itu artinya akan mati. Terus makhluk yang lainnya juga mayyituna. Dia juga akan mati. Kalau melihat makna dari muhakamah akan mati, berarti larinya ke jasad. Makanya disebut Muhammad. Kalau Nur Muhammad, wiji kang dumadi saklebete urip, atau sesuatu yang ada pada diri hidup, yang sering disebut sebagai Nur Muhammad, ya tak akan mati. Hidup yang ada biji kacang, oke, nanti akan wijine kacang akan sirna, berarti dohire, hidupnya akan nyata berupa pohon, pohon itu nanti akan berbuah lagi. Begitulah terus menerus, berputar-berputar. Iki kauniyah, yakni Qur'aniyah. Sama. Ruh sampai niki ora iso mati, Pak. Sing mati iku jasad. Cuman kita nggak paham tentang keterangan di syariat. Nanti kalau jasad itu sudah dikubur, taziin iku pulang, ruh dikembalikan lagi. Lah ngoten toh? Keterangannya kan ngoten. Terus ditanya malaikat nuru. Lah ngoten nggih. Nyuwun sewu. Terus bagaimana kalau ruh iki tidak mengenal mati? Dari ayat yang mengatakan hayat itu cuman Allah. Barulah paham man huwa ar-ruh. Siapa ruh itu? Inilah proses-proses kita mengenal sejatinya Allah itu siapa. Terus bagaimana kefahaman kita sebagai manusia hanya dibatasi dengan laisa kamislihi syai'un. Memang namanya akal itu terbatas. Makanya tafakur ikut jangan memakai akal. Pakailah hati, bisa masuk di gerbang rububiyah Allah. Saya tidak mengatakan roh iki Allah kholik atau makhluk, tidak. Jenengan akan paham kedudukan sebagai ruh disebut sebagai makhluk, itu posisi pas di mana. Dan kedudukan ruh ini sudah tidak disebut sebagai makhluk, ini di mana? Istilah bahasa sederhana, manunggaling kawula Gusti iku bukan perkara. Makhluk itu bisa jadi satu dengan Tuhan, bukan. Dalam bab basiroh, ya,
Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan tanda-tanda kalau sudah di makom makrifat adalah la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Yang melihat, mata untuk melihat, atau yang dilihat, semuanya nggak ada. Tapi di situ gak diteruskan, sing ada sopo, lho ngoten lho. Jenenge sopo, tidak diteruskan. Cuman yang membahas la maujudan illallah. Hanya itu. Kita harus paham maksudnya bagaimana ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sudah benar surat Az-Zumar 30 ini, jikalau kita pandangi dari sisi makna muhakamah, jatuhnya pada jasmani. Buktinya kita akan mati. Saiki sekarang kita ambil dari sisi makna mutasabihah atau makna hakikat. Ini bagaimana? Ruh itu akan tiada. Nama ruh akan tiada. Kalau yang ada cuman Allah, terus siapa di dalam diri Anda? Masuk kita akan mengatakan ruh? Gak mungkin toh. Posisi kita kalau sudah dikatakan Allah di ahad, berarti wahdah. Hanya Allah saja dah. Hanya Allah saja. Jadi siapa yang bersemayam di kipas? Sehingga kipas itu seakan-akan bisa mendatangkan rasa dingin. Ongkepnya hilang. Terus siapa yang bersemayam dalam diri Anda, di luar diri Anda? Kalau kita jawab dari ahad, ya tiada lain kecuali Allah. Ini itu sing akhirnya tidak akan mengenal mati. Satu. Nomor dua, terkait masalah peran daripada malaikat dan setan sehingga bisa menjadi jalan bagi seseorang yang dikatakan sudah bisa sampai pada Allah. Nama buruk, nama baik, nama malaikat, nama setan, nama makhluk lain, bagi yang akad kan sudah nggak muncul, Pak. Nggak betul muncul loh. Betul muncul, namanya akad. Sing muncul iku mung Allah kemauan. Cuman tadi dipertanyakan apakah setan itu diciptakan dari Nur Muhammad? Iki mudun maneh. Oke. Sudah jelas Pak, semua itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nek menungso yang diciptakan Allah, mohon maaf ya, jasmani dari saripati tanah kembali ke tanah. Nek malaikat ikut diciptakan Allah dari nur, ya kembali ke nur lagi. Nek setan dari nar atau api kembali ke api. Nah, posisi roh sampai ono endi? Ono cahaya kah? Ada di api kah? Monggo, saya milih. Sakersan jenengan. Dikatakan nur atau cahaya putih dari malaikat, dikatakan nur cahaya merah dari api. Nyuwun sewu, kalau kita langsung masuk di dalam ya, di dalam keahatan Allah, nggak ada bedanya. Iki bagi orang yang sudah dimakrifat loh nih. Kecuali kalau kita proses yang menungso iki roya sangka Allah kembali ke Allah. Artinya kita harus wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergantung jenengan iki dereake sing mana, cahaya yang putih apakah cahaya yang merah. Bisanya kita itu sampai kepada Allah itu lewat jalan mana, wasilah mana.
Tapi ingat, kalau sudah di titik nol berarti makrifat, cahaya putih dan cahaya merah itu wis gak berguna. Datang jenengan ibarat orang yang sudah di loteng, bentuk tangga ondo dari besi, dari kayu, dari cor, itu wis gak dibahas. Ora dibahas. Tapi berhubung kita menyesuaikan dari satu pertanyaan, apakah setan itu dari Nur Muhammad? Lalu nggih, apakah setan ikut dari Nur Muhammad? Jawaban kula tinggal sangka pundi kula menjawab. Nek ndugi proses berarti di luar akad lho ya. Ya dewe-dewe lah. Sehingga ada yang dikatakan minanar atau minan nur atau apa nek menungso niku saripati tanah niku saking tin minat tin ya telung macem niki pun. Malaikat minan nur, iblis minal nar, terus menungso minat tin. Ya udah. Iki bahasa yang tidak bisa kita tolak. Karena proses kita belum perjalanan. Tapi kalau kita renungkan terus perjalanan ini, disitulah kita akan mendapatkan satu pemahaman. Menungso kabeh iku bah setan, bah malaikat, bah makhluk menduduki la haula wala quwata. Diteruskan Pak. Akhirnya ketemu ila billah. Nek wis ila billah ya sudah, setan yo sing gawe ya Gusti Allah, ya malaikat ya ngono, menungso ya ngono. Sekarang bagaimana meletakkan illa liya budun wa ma umiru illa liya budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Bisa nih ketemu Gusti Allah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya kudu ngai jalur agama sing lurus. Agama sing gak nyalahno agama liya. Agama sing didik ati sampean mengahadkan, mengesahkan Gusti Allah. Pun titik. Ini yang kumaksud dinul qayyimah itu ada di situ. Urusan lahir agama Islam monggo, Nasrani monggo, Hindu Buddha monggo. Tinggal pertanyaannya di dalam agama yang kita nut ini ikuti mendidik tauhid apa ora? Kebanyakan. Saya tidak bicara tentang agama selain Islam loh, nggih. Agama Islam aja. Ternyata tauhid ini jarang diajarkan. Ya inilah bundelane mengapa umat Islam geger. Geger. Saling mengklaim dirinya sudah benar. Bagaimana sejarah antara Timur Tengah Syiah dengan Sunni? Bagaimana sejarah di Indonesia antara NU dengan Muhammadiyah atau organisasi yang lainnya? Di situ mana tahu sinkron, mana tahu rukun sejatine rukun? Mboten saged, mboten saged. Kelihatannya dohiri, tapi jerone mureng. Bukti ini iman, akidah. Contoh tadi yang dikatakan, aku neka teko Quran dan hadis, gak mau. Ada dah? Quran juga ono Pak. Bimbing tahlil secara terang-terangan jenengan nih, nek belajar Quran, ojo dari sisi makna secara nahwu sorope tok, jangan. Sampai dolei juga makna bela romanteke baru teng mriku jenengan cetongku
paham. Sebab kalam yang ada di Al-Quran itu nggak main-main. Kalame balik, Pak. Nek cara SD moco saged. Saged, SMP saged, Pak. Terus Maqasidul A'dhamnya itu maksudnya. Contoh ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ayo kita contoh, kita tulis bismillah. Bagaimana yang sudah diajarkan di tengah-tengah umat Islam, khususnya di pondok-pondok pesantren. Bagaimana? Ayo. Situ, ayo. Surat pertama, Fatihah ayat pertama. Coba. Mungkinkah diajarkan lah iku kedudukannya opo? Lah mungkin toh. Sin itu opo? Mim itu opo maksudnya? Mboten nanti digagas. Sehingga membacanya dengan menyebut nama iki lho Pak sik berupa isim. Nama. Sik ta? Nama opo saged memunculkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana yang mau membahas tauhid ismudat iki? Gak patek. Jikalau ada kiai sing membahas langsung ada sesatun. Ngono. Lah niku zaman dulu. Belum kita masuk ke ranah Ar-Rahman. Kita masih dibahaskan sifat. Mausufnya enggak dijelaskan. Loh, ini loh Pak. Makanya mengapa dalam satu ayat Allah katakan Rasulullah itu menyuruh seluruh tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membuat satu kalimat aja yang bisa menyerupai Al-Quran. Enggak ada yang bisa. Dikumpulkan ahli pikir, ahli tafsir, mboten saged menciptakan satu kalam, sing kalam itu bisa menyerupai mutunya satu aja ayat, nggak ada yang bisa. Makanya kita belajar Al-Quran jenengan kali kula gak cukup sampai iki ngaji makhrajul huruf itu, gak cukup nahwu sorof itu, gak cukup kita itu Pak. Wajib kita akan tahu dari sisi balaghah manteknya itu bagaimana. Nek ngapalno sih gampang Pak. Moco gampang. Iku tadi maksudnya piye? Seperti yang tadi. Innaka mayitun wa innahum mayituna. Iku kok bisa seperti itu? Lah niki mawon kalau kita itu tidak melihat dari sisi nahwu sorofnya, nggak kesusahan. Dari satu kalimah per kalimah pindahnya itu dari mufrad kok nang jamak. Pada nek ngene, wonten ayat sing membikin pusing Pak. Bagi wong ahli nahwu, nahwunya sampak terhadap juman itu berhubung gak pelajar balaghah manteknya bingung. Ono ayat sing mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa kok nggak dhamir ha padahal isime jamak. Ora ono sing iso jawab. Mestine nek isime jamak dhamire yo melok jamak. Gak boleh dhamire muannas apalagi mufrad. Minimal lah tasniyah minimal. Sing bener ya melok jamak. Tapi opo kok ketemu ayat ngene iki? Lha niki balighe Quran itu ada di situ. Ternyata Pak, antara azwat niku lak jamak toh. Dengan ilaiha di tengah niku ada kalimah litaskunu. Wis. Sementara litaskunu kita ilangno dulu. Kita mandek nang azwat. Berarti menunjukkan wong lanang iki oleh wayuh. Oleh wayuh. Mandek nang mriku lho Pak ya. Oleh wayuh.
Wong tujuan nikah iku litaskunu. Anteng. Apa kok ilaiha? Kok gak ilaihunna? Jamak. Saiki tak takok, sampean garwa sampean loro telu pusing apa mboten? Nek pusing yo ilaiha sitok ae lho ngoten karepe. Wis acetha. Jenengan bertuhan akeh anteng napa mboten? Bingung. Ben gak bingung yo ilaiha. Sitok ae lho ngoten lho. Akad maksudnya ngoten lho. Karepe ku ngoten. Tapi berhubung kita itu hanya memahami Quran hanya segi makna saja dari ngelmu-ngelmu sing jelimet wau mboten dipelajari, nggih niku akhirnya kita dangkal, Pak. Akhirnya nggak bisa menerima ijma qiyas, pandangan ulama-ulama, kita buang. Pokoknya nek gak as-sunnah dan Al-Quran sebagai warisan kanjenan enggak mau saya. Nah, ya rapopo niku hae masing-masing. Sami kalih wau pertanyaan tentang masalah setan. Diciptakan Allah dari mana? Diciptakan Allah malaikat dari mana? Intine Pak, kalau sampai sudah ke akad, baik setan, malaikat, makhluk, ya Nur Muhammad sedaya. Sebab Nur Muhammad diartikan hidup. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Niki boleh bagi jenengan yang sudah diakad titik wis. Sehingga disitulah mengapa beliau mengatakan lewat dalan. Jangankan dalan malaikat, dalan setan loh. Aku sok ketemu. Oke. Justru ini penting wau kudu sampean tangletake memang. Ingat Pak, pertanyaan satu bukan untuk orang satu loh Pak ya. Untuk semuanya. Yang syukur di antara teman kita, saudara kita ada yang bertanya. Lho ngoten lho. Nah niki mah tambah seneng ngoten kuwi ya. Nggih, monggo. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niki sampun jam 11 kurang 10 menit nggih. Nggih, acara tanya jawab bisa diakhiri sampai sampeyan rumiyin. Terima kasih atas pertanyaan dari bapak-bapak nggih. Karena dengan pertanyaan panjenengan itu bisa melepas bundelan-bundelan yang ada di pikiran kita semua nggih. Matur sembah nuwun sanget. Lan monggo acara ini ditutup atau diakhiri dengan doa. Monggo Yai diakhiri doa. Al-Fatihah.